ibadah doa kita pada hari ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian berjudul Betapa Hatiku. Satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kita Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk berkat-Mu ya Tuhan, di mana kami berada di rumah ini ya Tuhan, sehingga dibukakan hal yang baru untuk kami bisa beribadah, berdoa ya Tuhan, dan terlebih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Esther Tairas Tuhan. Kau berkati beliau dalam setiap aspek hidupnya ya Tuhan, baik bibirnya yang menyampaikan isi hatinya, sehingga Tuhan yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Kau menempatkan hal yang baru untuk hal yang diucapkan nanti ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita jumpa lagi. Terima kasih untuk Tiffany, terima kasih untuk Stephen dan Aldo, dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ada pada siang hari tempat ini. Kita akan berbicara tentang kebahagiaan. Ada banyak orang ingin bahagia, termasuk saya juga ingin bahagia. Siapa yang mau susah? Semua mau supaya bahagia. Kebahagiaan yang saya akan ajarkan pada hari ini, kebahagiaan yang seperti yang Tuhan ajarkan kepada saya. Di dalam firman Tuhan, Yeremia pasal 7 yang akan menjadi dasar kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, ayat 23, Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Memang di dalam firman Tuhan ada banyak sekali
petunjuk yang membawa kepada kita untuk melihat tentang kebahagiaan. Tapi saya akan ambil saat ini dari Yeremia 7 ayat 23, karena firman Tuhan ini luar biasa, simple tetapi sungguh-sungguh memberkati. Dengarkanlah suaraku. Yang dimaksud sini adalah suara Allah. Ketika kita mendengarkan suara Allah, maka Allah akan menjadi Allahmu dan kamu atau saya akan menjadi umatnya, umat Allah. Dan kalau kita sudah ada hubungan antara Allah dengan kita di dalam mendengarkan suaranya, ikutilah seluruh jalan yang diperintahkan kepadamu. Jalan apa yang diperintahkan kepada kita? Semua tahu, Yohanes 14 ayat, ada yang tahu? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ketika saya meneliti ayat ini, kebahagiaan yang dimaksud oleh ayat ini ketika kita mengikuti jalannya, yaitu ketika kita sampai di ujung hidup kita, kita bertemu dengan Yesus sebagai gembala agung kita. Kita bertemu dengan Allah Halik alam semesta ini yang menjadikan kita, dan ketika kita sampai di ujung itu, kita akan berbahagia. Mengapa? Karena kita melewati proses-proses di dalam jalan yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan. Saya katakan tadi bahwa semua manusia ingin bahagia. Ada banyak orang mencari bahagia dengan bekerja keras supaya dapat uang banyak, supaya dia bilang kalau punya uang banyak katanya berbahagia. Atau dengan melakukan hal-hal yang membuat dia senang. Kalau dia senang karaoke, mungkin dia akan pergi karaoke karena membuat hati bahagia. Ada banyak orang mencari Tuhan seperti hal-hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang melakukan dan mengikuti semua jalan yang diperintahkan kepada kita. Di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 12, lebih lagi ditekankan di sana, orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Mengapa? Sebab mereka takut terhadap hadirat Allah. Hadirat Allah yang akan saya maksudkan ini juga merupakan salah satu garis besar hidup kita untuk kita menuju kepada kebahagiaan. Ketika kita memberikan waktu kita untuk masuk di dalam hadirat Allah, entah itu pagi, siang, sore, malam. Saya ada grup yang selalu kami kumpul setiap jam 3. Jam 3 pagi, jam 3 sore, jam 3 kelipatan 3 ya, jam 6 atau jam 12 kami akan ada di dalam hadirat Tuhan. Dan itu merupakan satu kekuatan. Bapak Ibu Saudara, siang ini saya ingin mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh ada di dalam kebahagiaan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Biarlah kita semua akan ingat hal ini. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hanya di dalam Tuhan ada jalan kehidupan. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Hanya di dalam Tuhan ada nikmat atau kebahagiaan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan.